merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Teman-teman, saya percaya bahwa teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan, dan tentunya juga akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena itulah orang-orang Kristen. Ya, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena hidup ini adalah kesempatan teman-teman sekalian, maka kita gunakan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengakuan seorang ustadz, teman-teman, yaitu Ustadz Muncir, di mana dia mengakui bahwa pemurtadan yang terjadi di Indonesia ini ya marak sekali dan sangat luar biasa. Ya, begitu banyak orang yang murtad. Bahkan dia mengakui bahwa dia hampir setiap hari dapat laporan ada jutaan orang Muslim pindah ke agama Kristen. Ada apa teman-teman sekalian? Apa fenomena yang terjadi ini ya? Sehingga banyak orang Indonesia berbondong-bondong untuk masuk ke agama Kristen. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga kita bisa mengerti bahwasannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Muncir ini memang benar-benar terjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan juga merupakan perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus yang bertindak, yang bekerja kepada para penginjil, para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang lain, orang-orang Kristen pada umumnya, maka tiada yang mustahil teman-teman sekalian. Apa yang diinginkan oleh Tuhan tidak ada yang bisa membatalkan. Teman-teman, ada 5 ayat misi atau perintah untuk melakukan penginjilan di seluruh dunia. Jadi tidak terluput Indonesia ya. Harus diberitakan tentang kebenaran, kabar gembira, kabar keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi siapapun kita, entah itu pendeta, penginjil, evangelis, ya, misalnya ya pelayan-pelayan gereja, majelis-majelis gereja, dan semua orang-orang Kristen harus melakukan penginjilan ini. Sehingga makin lama, makin banyak orang akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan tentunya mereka tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan jalan keselamatan buat kita, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya kepadanya tidak binasa, akan memperoleh kehidupan yang kekal, teman-teman. Luar biasa. Ayat misinya teman-teman sekalian ada di dalam ya Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan juga ditekankannya di dalam Injil Markus teman-teman sekalian, pasal 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, harus, ini keharusan teman-teman sekalian, ini perintah yang harus dilakukan. Dan juga dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan, harus disampaikan kepada segala bangsa, ya, mulai dari Yerusalem. Harus teman-teman sekalian, itu perintah. Dan di Injil Yohanes teman-teman sekalian juga sangat disampaikan di sana. Ya, Yohanes pasalnya yang ke
24 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sana juga Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian dan tentunya yang merupakan kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Di mana di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan teman-teman sekalian bahwasanya tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Ya, kita akan menjadi saksi Kristus kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi teman-teman sekalian, ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Munjir itu hal yang benar. Karena apa teman-teman? Karena memang itulah yang akan terjadi di akhir zaman ini. Kuasa penginjilan, kuasa keberanian yang diberikan kepada para orang-orang Kristen, ya, terutama yang misionaris-misionaris. Ini luar biasa sekali, luar dugaan. Itu sebabnya Ustadz Munjir berkata bahwasanya hampir setiap hari dia dapat laporan ada yang murtad, ada yang murtad, ada yang murtad. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Karena di dalam Kristen ada jalan keselamatan. Di dalam kekristenan ada jaminan keselamatan itu sendiri. Di luar daripada kekristenan tidak ada keselamatan. Karena jalan untuk masuk ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Tidak melalui siapapun. Jadi teman-teman sekalian, sangat luar biasa kita bangga untuk menjadi orang Kristen. Mari teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Munjir ini supaya kita terhibur dan juga supaya kita termotivasi lagi dalam menebarluaskan Injil Kerajaan Sorga yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. Langsung saja untuk kita melihat videonya yang ada berikut ini. Merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Pasaman itu Pak, sudah banyak kita pergoki masjid yang terlantar, tidak ada azan lagi. Kita ajak sholat Pak, Pak ke masjid Pak, nggak ada uang di masjid, ngapain ke masjid? Sumbar loh. Yang dulu saya bangga dengan orang Aceh, yang dulu bangga saya dengan orang Padang, sekarang kebanggaan itu berkurang Pak, mungkin habis tergerus. Apa ada masjid lagi 50 tahun lagi di Jawa Barat? Saya nggak tahu apa ada lagi sholat orang di Pasaman 50 tahun yang akan datang. Di sana Pak sudah banyak masjid yang kosong Pak, di Pasaman ini. Disuruh sholat, maaf saya pakai bahasa Padang, Anda adu pipi di masjid. Bawa yang orang Padang Pak, hati-hati sekali. Di Pasaman itu Pak, sudah banyak kita pergoki masjid yang terlantar, tidak ada azan lagi. Kita ajak sholat Pak, Pak ke masjid Pak, nggak ada uang di masjid, ngapain ke masjid? Sumbar loh. Yang dulu saya bangga dengan orang Aceh, yang dulu bangga dengan orang Padang, sekarang kebanggaan itu berkurang Pak, mungkin habis tergerus. Di mana lagi pertahanan Islam di Sumatera? Dulu saya bangga dengan orang Sunda, setelah masuk saya Cianjur, ternyata sudah dipenuhi gereja. Makanya Pak, demi Allah, pulanglah ke kamu, pulanglah. Berjuang ini Pak, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Subhanallah. Apa yang kita benahi? Kondisi akidah, tauhid. Di sini tak mungkin anak mau sholat kalau tidak mengenal Allah. Subhanallah. Antara yang murtad menjadi pendeta sekarang, Lis Saudah. Sekarang sedang dikader artis yang terkenal menjadi pendeta, Lukman Sardi, Asmiranda. Ibunya sendiri.